Kamu? Lihat bangunan ini? Kos-kosan ini kelihatan lucu dan murah. Warna-warni, rapi, dan terasa ramah. Tapi tunggu dulu. Salah satu penghuninya perlahan berhenti, ingin pulang. Dan di akhir cerita ini, kamu akan paham kenapa warna cerah justru bisa jadi penutup yang sempurna untuk sesuatu yang kelam. Subscribe dulu channel Cermin Malam sebelum pintu kos itu kembali tertutup untuk selamanya. Cerita ini dimulai tahun ke-2018. Dua orang sahabat, sebut saja mereka Rina dan Maya, lagi sibuk cari kos-kosan murah buat persiapan ospek. Setelah keliling seharian, pilihan mereka jatuh pada sebuah bangunan unik. Bangunan 2 lantai yang setiap kamarnya dicat warna berbeda-beda. Ada yang biru langit, kuning cerah, hijau pastel, semuanya terlihat bersih, baru, dan menyenangkan. Harga sewanya juga masuk akal, bahkan cenderung murah untuk fasilitas yang ditawarkan. Tapi, sejak pertama kali melangkahkan kaki ke dalam, Rina langsung merasakan ada yang aneh. Bukan suasana seram yang bikin bulu kuduk berdiri, bukan. Ini lebih seperti perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Kayak ada sesuatu yang mengawasinya, tapi tidak terlihat wujudnya. Maya, sahabatnya, justru sebaliknya, dia langsung jatuh cinta dengan tempat itu. Lucu banget, Rin. Kayak rumah boneka, katanya sambil tertawa. Maya tidak merasakan keanehan apapun. Baginya, ini adalah tempat yang sempurna. Di ruang tengah, tepat di dinding yang menghadap pintu masuk, tergantung sebuah lukisan perempuan berwajah tenang. Sangat tenang. Rina merasa tatapan perempuan di lukisan itu seolah menembus, bukan sekadar gambar cat minyak di atas kanvas. Wajahnya damai, tapi kedamaian yang aneh. Terlalu diam untuk sekadar hiasan di kos mahasiswa yang seharusnya ramai. Rina mencoba mengabaikannya dan mengikuti Maya melihat-lihat area belakang. Di sana ada sebidang tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar. Jarang sekali dilewati orang. Di sudut terjauh, di bawah dahan pohon besar yang rindang, tergantung sebuah ayunan tua dari kayu. Tali-talinya sudah lapuk, dan ayunan itu tergantung begitu tinggi. Anehnya, tidak ada tangga atau cara yang mudah untuk bisa mencapainya. Ayunan itu hanya bergoyang pelan, tertiup angin, seolah menunggu seseorang yang tidak akan pernah datang. Meski Rina merasa ragu, mereka akhirnya tetap memilih kos itu. Alasannya simpel, murah, bersih, dan secara logika, tidak ada yang tampak berbahaya. Toh, mereka hanya butuh tempat untuk tidur. Apa yang bisa salah dari sebuah kos warna-warni? Beberapa minggu setelah pindah, Rina memutuskan untuk tidak langsung menetap. Dia masih sering pulang pergi ke rumah orang tuanya yang tidak terlalu jauh, hanya menginap sesekali. Suatu malam, dia memutuskan menginap karena ada tugas kelompok sampai larut. Maya sudah tertidur pulas di kamarnya yang bersebelahan. Suasana kos sangat sunyi. Menjelang pukul 2 dini hari, Rina terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena sebuah suara. Bunyinya seperti dentang jam dinding besar yang berat. Dong, dong, dong. Suaranya bergema pelan di seluruh bangunan. Rina bingung. Seingatnya, tidak ada jam sebesar itu di kos mereka. Yang ada hanya jam-jam kecil di setiap kamar. Suara itu berhenti setelah 3 kali dentangan. Rina mencoba kembali tidur, tapi matanya sulit terpejam. Tak lama kemudian, dia mendengar suara lain. Kali ini, dari arah dapur bersama di lantai bawah. Bukan suara yang jelas, seperti orang memasak atau mencuci piring. Lebih seperti suara gesekan perabotan, atau langkah kaki yang sangat pelan. Cukup untuk membuatnya terjaga dan waspada. Dia memberanikan diri mengintip dari celah pintu kamarnya. Lorong tampak gelap dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Keesokan paginya, Rina merasa sangat lelah. Badannya pegal seolah tidak tidur sama sekali. Padahal dia terbaring di kasur selama berjam-jam. Keanehan tidak berhenti di situ. Beberapa barang pribadinya, seperti sisir dan buku catatan yang semalam dia letakkan di atas meja, kini berada di rak buku. Posisinya rapi, seolah ada yang sengaja memindahkannya. Saat itu Huga, Rina memutuskan untuk segera pulang. Dia menceritakan pengalamannya pada Maya, tapi sahabatnya hanya tertawa. "Kamu kecapean kali, Rin?
Mungkin cuma mimpi, kata Maya. Sejak hari itu, Rina memilih untuk tidak pernah menginap lagi. Dia tetap datang ke kos untuk bertemu Maya, tapi selalu pulang sebelum malam. Namun, sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi pada Maya. Sahabatnya itu perlahan berubah. Maya, yang tadinya aktif dan suka jalan-jalan, kini semakin jarang keluar kamar. Dia lebih sering menghabiskan waktu sendirian di dalam kos. Setiap kali diajak pergi, jawabannya selalu sama. Lagi mager, di sini aja enak. Adem. Kalau temanmu merasa sangat betah di tempat yang membuatmu gelisah, kamu akan mengikuti perasaanmu atau percaya pada kenyamanannya. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Perubahan pada diri Maya semakin terlihat jelas. Kamarnya yang tadinya rapi, kini menjadi penuh barang. Bungkus makanan ringan dibiarkan menumpuk di sudut ruangan. Pakaian kotor tergantung di mana-mana. Jendela kamarnya yang dicat warna kuning cerah itu jarang sekali dibuka, membuat sirkulasi udara menjadi pengap. Dia jadi jarang bersosialisasi dengan teman-teman lain. Bahkan telepon dari keluarganya sering tidak diangkat. Dia hampir tidak pernah pulang ke rumahnya sendiri, padahal dulu dia anak rumahan. Baginya, kos warna-warni itu sudah menjadi dunianya. Setiap kali Rina dan teman main kampusnya datang untuk mengajaknya keluar, seringkali penjaga kos, seorang bapak parubaya yang pendiam, muncul dengan nada tenang dan berkata, "Maya lagi istirahat, biar dia di kamar saja dulu. Kasihan kelihatan capek." Anehnya, bapak penjaga kos itu sepertinya tahu segalanya. Dia selalu tahu kondisi setiap penghuni kamar, bahkan sebelum ada yang mengeluh. Pernah suatu ketika, lampu kamar salah satu anak kos mati. Sebelum anak itu sempat melapor, si bapak sudah datang membawa lampu baru. "Lampunya putus." "Ya, ini saya gantikan," katanya dengan wajah datar. Bagaimana dia bisa tahu? Puncaknya adalah ketika keluarga Maya akhirnya datang menjemput paksa. Mereka khawatir karena Maya tidak bisa dihubungi selama berhari-hari. Butuh waktu dan bujukan yang tidak mudah untuk membuatnya mau berkemas dan pindah dari kos itu. Tidak ada yang menahannya secara fisik. Tidak ada pintu yang terkunci atau paksaan dari penjaga kos. Yang ada hanyalah rasa enggan yang luar biasa dari dalam diri Maya sendiri. Dia seolah tidak mau meninggalkan kamarnya, seolah ada magnet tak terlihat yang menahannya di sana. Setelah Maya berhasil pindah, Rina dan Tuan Temonia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang bangunan itu dari warga sekitar. Dari seorang ibu pemilik warung di seberang jalan, terungkaplah sebuah fakta yang membuat mereka merinding. Bangunan kos itu dulunya bukanlah tempat tinggal. Bertahun-tahun yang lalu, tempat itu punya fungsi lain yang jarang dibicarakan orang. Beberapa bagian tanah di sekitarnya, termasuk area belakang tempat ayunan tua itu berada, baru ditata ulang beberapa tahun sebelum dijadikan kos. Si ibu tidak mau menjelaskan lebih detail. Dia hanya berpesan, sebaiknya cari tempat lain saja, nak. Setelah Maya pindah, suasana di kos itu terasa berbeda. Lebih sepi, lebih kosong, seolah kehilangan energinya. Dan yang lebih aneh, tidak lama kemudian, bapak penjaga kos yang serba tahu itu tiba-tiba berhenti bekerja. Dia tidak pamit, tidak ada masalah. Dia hanya menghilang, tidak pernah terlihat lagi di sekitar sana. Kos itu masih berdiri sampai sekarang. Warnanya tetap cerah. Dilihat dari luar, masih terlihat ramah dan mengundang. Iklan di internet masih menyebutnya sebagai tempat yang nyaman untuk mahasiswa. Namun, satu kamar bekas Maya yang dicat warna kuning cerah, jarang sekali ditempati lama. Setiap penghuni baru yang menempatinya selalu pindah dalam waktu kurang dari 3 bulan dengan alasan yang sama, tidak betah. Menurut kamu, apakah sebuah tempat bisa membuat seseorang merasa terlalu betah sampai enggan pergi? Atau sebenarnya manusialah yang tanpa sadar punya sisi gelap yang sulit melepaskan diri dari zona nyaman yang salah? Kalau cerita ini membuatmu merinding pelan atau berpikir ulang soal tempat tinggal, jangan lupa like, komen, dan subscribe Cermin Malam agar kamu tidak ketinggalan kisah peringatan berikutnya. Ingat, di sini cerita adalah peringatan.